Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para manusia semua, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberi syafaat, pertolongan buat orang-orang yang suka membacanya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini yaitu kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang insyaallah langsung kita mulai pada awal permulaan bab, yaitu Fadlul Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Mas'alah Al-Juz'ul Awal At-Tahlilul Maudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab, membahas tentang Fatihatul Kitab. Yuqalu laha, dikatakan Fatihatul Kitab Al-Fatihah karena di sana sebagai pembuka. Jadi surat Al-Fatihah disebut sebagai Fatihatul Kitab karena sebagai pembuka. Ai Fatihatul Kitabi khattan, sebagai pembuka kitab hanya secara penulisan saja. Wabiha, dan dengan surat Al-Fatihah tuftahul qiraah, diawali atau dibuka bacaan fis shalah, di dalam salat. Wa yuqalu laha aidan, dan dikatakan juga Ummul Kitab. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu dengan Ummul Kitab. Indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Wakaroha Anas, namun Imam Anas tidak menyukainya. Wal Hasan wa Ibnu Sirin karoha tasmiyataha bizalik. Imam Hasan dan Ibnu Sirin juga tidak menyukai penyebutan hal itu, yaitu dengan Fatihatul Kitab. Tidak suka dengan sebutan Fatihatul Kitab. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin, Imam Hasan dan Ibnu Sirin berkata, Inama zalika lauhil mahfuz. Itu Fatihatul Kitab hanya pantas disebut untuk lauhil mahfuz. Wa qala Al-Hasan, Imam Hasan berkata, al-ayat al-muhkamat. Fatihatul Kitab itu hanya ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, merekalah disebut ummul kitab. Waliza karoha aidan an yuqala laha ummul Qur'an, dan juga Imam Hasan kurang menyukai penyebutannya dengan ummul Qur'an. Waqad sabata fil hadis, ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis as-sahih inda Tirmizi wa sahahahu an Abi Hurairah qol, bahwasannya Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alhamdulillahi ummul Qur'ani wa ummul kitabi wa sab'il masani
wal Qur'anil azim. Alhamdulillah itu Ummul Quran wa Ummul Kitab dan juga Ummul Kitab wa sab'ul masani dan juga 7 kalimat yang terulang-ulang, wal Qur'anil azim dan Quran yang agung. Wa yuqalu laha dan dikatakan juga surat Al-Fatihah itu dengan alhamdu. Wa yuqalu laha as-shalah dan ada juga yang mengatakan nama Al-Fatihah itu adalah as-shalah, salat. Liqaulihi alaihi salam an rabbih, karena ucapan Nabi kepada Tuhannya, qasamtus sholata baini wa bain abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku 2 bagian. Faiza qol abdu, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qalallahu, maka Allah berfirman, hamidani abdi al-hadis, telah memuji hambaku akan diriku. Begitulah riwayat di dalam hadis. Fasumiyat al-Fatihah sholatan, dinamakan surat Al-Fatihah dengan sholat, li'anha syartun fiha, karena Al-Fatihah syarat daripada sholat. Wa yuqalu laha asyifa, ada juga yang mengatakan surat Al-Fatihah itu adalah syifa, obat. Lama rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi dari Abu Sa'id secara marfu'. Fatihatul kitab syifa'un min kulli sammin, kata Imam ad-Darimi, Fatihatul kitab atau Al-Fatihah syifa'un itu sebagai obat, min kulli sammin dari segala racun ataupun penyakit. Wa yuqalu laha dan dikatakan juga ar-ruqiyah. Al-Fatihah disebut juga dengan ruqiyah. Kenapa? Li hadis Abi Sa'id fi sahih hina raqa biha ar-rajulu as-salim. Hina raqa biha ar-rajul as-salim. Karena ada hadis dari Abu Sa'id dalam kitab sahihnya, manakala ada seseorang laki-laki yang sehat tiba-tiba sakit karena tersengat kalajengking, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka Nabi mengetahuinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Hei, kamu tahu dari mana kalau itu adalah surat ruqyah? Warawa Asy-Sya'bi an Ibni Abbas annahu sammaha asasul Quran. Kalau Imam Asy-Sya'bi dari Imam Ibni Abbas bahwasannya ia menamakan dengan asasul Quran, menamakan surat Al-Fatihah dengan asasul Quran. Qala, ia berkata, fa asasha bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dasar asasnya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wasamaha Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menyebutnya al-waqiyah. Dari kata waqo yaki wiqayah, penjaga. Wasamaha Yahya bin Abi Kasir al-Kafiyah, cukup. Al-Kafiyah cukup artinya. Li'annaha, karena kenapa? Takfi amma addaha wala yakfi ma siwaha anha. Karena surat Al-Fatihah itu mencukupi segala aspek sesuatu. Kalau surat yang lainnya kurang begitu mencukupi tanpa surat Al-Fatihah, maka dinamakanlah Al-Kafiyah. Jadi cukup
segala sesuatunya dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa yuqalu laha suratus sholati wal kanzi. Ada juga yang mengatakan Al-Fatihah itu disebut dengan surat sholat dan kanzun. Zakarahuma Az-Zamakhsyari fi Kasyafi, sebagaimana Imam Az-Zamakhsyari menulisnya dalam kitabnya Al-Kasyaf. Wahia Makkiyah. Dan ada yang mengatakan surat Al-Fatihah turun di Mekkah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abul Aliyah. Sebagaimana diukamkan oleh Imam Ibnu Abbas dan Imam Qatadah dan Abul Aliyah. Wakila ada juga yang mengatakan Madinah. Surat Al-Fatihah turun di Madinah. Qalahu Abu Hurairah wa Mujahid wa Atha bin Yasar wa Zuhri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hurairah, Imam Mujahid dan Imam Atha bin Yasar wa Zuhri dan Imam Az-Zuhri. Wa yuqalu, dan juga ada yang mengatakan nazalat marratain, bahwa surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Sekali turun di Mekah dan sekali turun di kota Madinah. Jadi ada yang mengatakan turunnya 2 kali. Wal awwalu asbaha liqaulihi ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani. Sebagaimana yang pendapat awal tadi, bahwasanya ada yang mengatakan turun di Makkah saja, ada yang mengatakan di Madinah saja, karena firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami telah turunkan kamu, hai Muhammad, 7 kalimat yang berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, sebagaimana ada dalam surat Al-Hajar ayat 87. Wallahu a'lam. Wa hukiya, dan dihikayatkan atau diceritakan Abu Lais As-Samarkandi anna nasfaha nazala bi Makkah wa nasfahal akhar nazala bil Madinah. Kata Imam Abu Lais As-Samarkandi bahwasannya separuh surat Al-Fatihah itu turun di Mekkah dan separuhnya lagi turun di Madinah. Wahwa gharibun jiddan. Namun pendapat ini sangat gharib, sangat aneh, sangat asing, ya. Asing sekali. Naqalahu Al-Qurtubi, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi anhu tentangnya, wahya sabu ayatin bila khilaf. Surat Al-Fatihah turun 7 ayat tanpa khilaf. Wa qala Amr bin Ubaid saman. Kalau Imam Amr bin Ubaid mengatakan ada 8. Wa qala Hasan Al-Ju'fi, Imam Hasan Al-Ju'fi mengatakan sita wa hadza syadani. Namun pendapat ini yang mengatakan 8 dan 6 syad, hukumnya syad, yaitu tidak dibenarkan. Wa inama ikhtalafu fil basmalah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun mustaqillatun min awaliha kama huwa inda jumhur qiraatil Kufah wa qaulu jamaah minas sahabah wa tabi'ina wa khalaqa minal khalaf. Mereka berbeda pendapat tentang bismillah, apakah ayat bismillah sebagai permulaan saja, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para jumhur, para mayoritas ahli Quran di negeri Kufah, dan sebagian ucapan para sahabat wa tabi'in wa khalaqa minal khalaf, dan juga menurut pendapat ulama terdahulu.
au ba'du ayatin awalan au ba'du ayatin aw la ta'iddu min awaliha bil kulliyah, atau sebagian ayatnya atau tidak secara keseluruhan turunnya. Jadi ada yang mengatakan begitu, ada yang langsung turun, ada yang setengah-setengah ya. Namun yang setengah-setengah gorib sekali. Kama huwa qaulu ahlil Madinah minal qura wal fuqaha, sebagaimana yang diucapkan oleh penduduk Madinah dari kalangan ahli Quran dan juga ahli fikih, ala salasati aqwal, berdasarkan 3 pendapat. Sayati takriruhu fi maudhihi insyaallah taala wa bihi sikkah, yang mana akan datang penjelasannya, bayannya, takrirnya pada tempatnya nanti insyaallah, dan hanya kepadanya kami mempercayainya. Qalu, para ulama berkata, wa kalimatuha khamsun wa ishrina kalimah, kalimat dalam surat Al-Fatihah itu terdapat 25 kalimat. Wa hurufuha, dan huruf-hurufnya mi'ah wa salasa asyara harfan, ada 113 huruf. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata fi awal kitab tafsir, pada permulaan kitab tafsirnya, wa samaitu umal kitab surat al-Fatihah, aku menamai umul kitab itu dengan surat al-Fatihah. Li'annahu yabda bi kitabatiha fil masahib, karena ia bermula dengan menuliskannya pada mushaf-mushaf. Wa yabda bi qiraatiha fis shalah, dan juga karena Al-Fatihah didahului dengan membaca surat Al-Fatihah pada setiap sholat. Wakila, dan ada yang mengatakan, innama sumiyat bizalika liriju'i ma'anil Qur'an kullahu ila ma tadammanathu, hanya saja dinamakan Al-Fatihah karena semuanya merujuk makna-maknanya, kandungan-kandungan makna surat yang lainnya di dalam surat Al-Fatihah. Maka Imam Syafi'i sendiri menyebutnya surat Al-Fatihah. Jadi surat-surat yang lain itu ya, itu semuanya makna-maknanya terkandung semua di dalam surat Al-Fatihah. Maka lebih disukai dengan menyebut surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Qala Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir berkata, wal Arab, orang-orang Arab, tusamma kullu jami'i amrin au muqaddami li amrin iza kanat lahu tawabi'u tataba'ahu huwa laha imamu jami'. Orang Arab mengatakan atau menamakan setiap himpunan perkara atau pendahuluan perkara apabila ada pengikut-pengikutnya di belakangnya, atau ada pimpinan dalam perkumpulan umman, maka orang Arab menyebutnya itu sebagai Jadi orang Arab tuh nyebutnya kalau dia menjadi pemimpin atau awal ya, segala perkara. Jadi mereka menyebutnya Fatakulu, sebagaimana ucapanmu, lil jildah allati tajma'ud dimag, menyebut kulit, yang mana kulit itu menutupi semua otak ya, roksi, induk kepala, disebutnya roksi ya, induknya kepala, padahal di dalamnya ada otak, ada tulang dan lain-lainnya.
Wa yasumuna liwal jais, dan mereka juga menamakan liwal jais, bendera pasukan. Wa ra'aitahum allati yajtami'una tahtaha umman. Sebagaimana kamu lihat ketika perkumpulan pasukan, ya, di sana ada bendera yang mengiringi pasukan, maka itu disebut umman, ya, bendera itu atau tombak itu. Wastushhida bi qauli zirimma, sebagaimana bisa disaksikan pada ucapan zirimah, ala ra'sihi ummun lana naktadi biha jima'u umurin laisa na'silaha amra. Di atas kepala kami ada tombak, naktadi biha, yang selalu kami ikuti, jima'u umurin, segala himpunan urusan, laisa na'silaha amra, dan kami tidak akan melanggarnya, dan kami tidak akan membantahnya. Yakni ar-ramhu, maksudnya adalah umun di sini ar-ramhu, tombak. Kalau kita lihat pasukan, ya, atau pasukan berbaris tentara yang bawa-bawa bendera, kalau yang bawa bendera belok kanan, maka buntutnya ngikut ke kanan, ke kiri dia belok ke kiri, maka penyebutannya dengan Qala, dan berkata, wasumyat Makkah, ada juga yang mengatakan Makkah, Umul Qura litakaddumiha amama jami'aha wa jam'aha masiwaha, karena Makkah itu sebagai induknya kota karena sangat didahulukan. Wakila li anal arda duhiyat minha, dan dikatakan juga karena tanah itu semuanya terhimpun dari kota Mekah. Wa yuqalu laha aidan, dan dikatakan juga Al-Fatihah, kenapa? Li annaha tuftatahu biha al-qiraah, karena selalu diawali dibuka dengan al-qiraah di setiap bacaan. Waftatahatis sahabatu biha kitabatal mushaf, dan juga para sahabat selalu mengawalinya, ya, dengan surat Al-Fatihah pada setiap tulisan-tulisan mushaf al-imam. Wasoha tasmiyatuha bisabil masani, dan boleh juga menamakan surat Al-Fatihah dengan sab'ul masani. Qalu, mereka mengatakan para ulama, li'annaha tusna fi shalah, karena kenapa dinamakan sab'ul masani? Karena bacaannya selalu diulang-ulang pada setiap sholat. Fatukra fi kulli raqatin, dan dibaca pada setiap rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Al-Fatihah, dan seterusnya. Berulang-ulang. Wa kana lil masani makna akharin ghairu haza. Meskipun al-masani ada makna lainnya. Ya. Kama sayati bayanu fi maudahi insyaallah. Sebagaimana akan dijelaskan nanti bayannya di tempatnya nanti insyaallah. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Yazid bin Harun, mengabarkan kami Yazid bin Harun, amba'ana Ibnu Abi Zi'ib, memberitahu kami Ibnu Abi Zi'ib, wa Hasim bin Hasim an Ibni Abi Zi'ib anil Makburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, li ummil Quran, untuk ummil Quran, hiya ummul Quran, itu adalah ummul Quran, wahia sabul masani, dan itu adalah sabul masani, wahia al-Quran al-azim, dan itu adalah Quran al-azim. Summa rawahu an ibni Ismail bin Umar bin Abi Di'ib bihi, wa qala Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari haddatsani
telah mengatakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la, ana ibnu Wahab, akhbirni, memberitahuku ibni Abi Zi'ib, an Sa'id al-Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, qala, beliau bersabda, hiya ummul Quran, itu adalah ummul Quran, wahia fatihatul kitab, dan itu adalah fatihatul kitab, wahia as-sabul masani, dan itu adalah sab'ul masani. Wa qala Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Mardawiyah fi tafsiri, dalam tafsirnya, Haddasan Ahmad bin Muhammad bin Ziyad, telah mengabarkan kami Ahmad bin Muhammad bin Ziyad. Haddasana Muhammad, ini kurang haddasa ya. Haddasana, mengabarkan kami Muhammad bin Ghalib bin Haris. Haddasana Ishaq bin Abdul Wahid al-Musalli. Haddasana al-Mu'afi bin Imran an Abdul Hamid bin Ja'far an Nuh bin Abi Bilal anil Makburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, alhamdulillahirabbil alamin, sab'u ayat, bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin itu sab'u ayat, ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ihdahunna, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari 7 ayat itu. Wahia as-sabul masani wal Qur'anil azim wahia ummul kitab, itu disebut juga dengan sabul masani, Quran al-azim, dan juga ummul kitab. Wa qad rawahu ad-Daruqutni aidan an Abi Hurairah marfu'an binahwihi aw mislih, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni juga dari Abu Hurairah secara marfu dan semisalnya. Waqala, dan berkata, kulhum siqat, mereka itu para periwayat hadis tadi yang kita baca, mereka semua orang-orang yang siqah, orang-orang jujur, orang-orang terpercaya. Waruya al-Baihaqi an Ali bin Abbas wa Abi Hurairah annahum fassaru qaulahu ta'ala, mereka semua menafsirkan firman Allah yang bunyinya sab'an minal masani, 7 kalimat yang berulang-ulang dalam surat Al-Hajar ayat 87, bil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Jadi pantas surat Al-Fatihah juga disebut dengan sab'ul masani, ummul Quran, dan juga Al-Quran Al-Azim, ya, itu lebih cocok. Wa annal basmalah hiya al-ayat as-sabiyah minha, dan bismillah adalah bagian daripada sab'ul masani. Wa yasayati tamamu haza indal basmalah, dan akan dibahas nanti pada tafsir surat Al-Fatihah di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya al-A'mash an Ibrahim, diriwayatkan dari al-A'mash an Ibrahim, qala, ia berkata, kila, dikatakan Ibnu Mas'ud kepada Imam Ibnu Mas'ud, lima lam taktubil Fatihah fi mushafik, kenapa kamu tidak menulis surat Al-Fatihah dalam mushafmu? Qala, maka berkata Imam Ibnu Mas'ud, lau katabtuha la katabtuha fi awwali kulli surah, seandainya aku tulis surat Al-Fatihah pada mushafku, maka aku akan menulisnya pada setiap awal permulaan surat, ya. Jadi setiap awal surat di surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sebelumnya Al-Fatihah, Al-Imran sebelumnya Al-Fatihah, dan seterusnya. Itu kata Imam Ibnu Mas'ud. Qala Abu Bakar bin Abi Dawud, berkata Imam Abu Bakar dan Abi Dawud, yakni haisu yukra fi shalah, karena selalu dibaca di salat. Qala waqtafaitu, maka aku cukupi bihifzi muslimin, karena orang-orang muslim udah pada hafal surat Al-Fatihah, an kitabatihah, maka enggak perlu ditulis oleh Abu Bakar bin Abi Dawud dalam mushafnya, jadi enggak ditulis. Wa qad qila, dan ada juga yang mengatakan, ya, innal Fatihah, sungguhnya Al-Fatihah, awalu syai'in nazala minal Qur'an, awal surat yang turun, ya, awal surat Al-Quran yang turun. Ini ada salah satu pendapat, ya,
bahwasanya surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah. Kama waroda fi hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Ya, ini tertutup dengan kamera ya. Jadi saya geser dulu. Kemana nih gesernya nih? Ke samping aja dah. Kama waroda fi hadis rawahu al-Baihaqi fi dalaili an-nubuwati wa naqalahu al-Baqalani ahadu aqwal salah satu hada. Inilah salah satu pendapat ya. Wakila, dan ada yang mengatakan ya ayyuhal muddassir kama fi hadis Jabir fi sahih. Ya. Ada juga mengatakan pendapat kedua adalah surat Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir. Ini salah satu yang dianggap bahwa awal pertama kali surat turun itu adalah surat Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir, dan seterusnya. Wakila, dan ada yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ada yang mengatakan surat Al-Alaq. Wa hadza huwa sahih. Namun inilah yang pendapat yang paling sahih, yang paling benar, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kama sayati takriru fi maudhihi insyaallah wallahul musta'an. Sebagaimana akan dijelaskan nanti bayannya pada tempatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kita semua berlindung, bermohon, dan bermunajat. Sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita telah mengkaji, menyaksikan dan juga memperhatikan ya, buah pemikiran atau karya daripada Imam Ibnu Katsir yang tadi Al-Fakir sendiri paparkan. Mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat sahabat semua, subscriber yang dirahmati Allah. Maka saya berdoa untuk menutupi kajian ini, ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, rahmat, maghfirah, dan ma'unahnya, diberikan keberkahan, berkah umur, taat kepada Allah dan Rasulnya, berkah rezekinya dilapangkan dan dilancarkan urusan rezekinya, berkah usahanya, Allah mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala penyakit yang sangat bahaya, dan juga jauh dari segala musibah dan mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan kalimat doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.